Ternyata revolusi akhlak yang Rizik maksud itu simpel saja. Kalau ada masalah, tinggal kabur. Sungguh tidak beretika, tidak bertanggung jawab dan tidak gentleman atau berjiwa kesatria. Dengan modal bacot doang, modal pendukung bodoh dan tolol yang mau diperbudak oleh agama dan orang yang memaksakan keinginannya tapi dibalut dengan agama. Dia tidak suka orang-orang di pemerintahan. Tinggal balut isu-isu recehan yang diangkat dalam ceramahnya dengan kata-kata kotor atau provokasi yang menimbulkan gairah intoleransi para pengikutnya. Yang sumbunya memang pendek itu dengan membawa agama membandingkannya dengan zaman baholak yang relevan untuk dijadikan bahan pemantik kebencian terhadap pemerintah. Pun terhadap kerukunan umat beragama. Masih ingat dengan kasus Ahok? Rizik ini bisa dibilang orang paling bertanggung jawab dalam merusak kebinekaan di republik yang kita cintai ini. Bagaimana tidak, dengan segala cara, termasuk mengedit video Ahok, lalu melarang mensholatkan pendukung Ahok, hingga demo berjilid-jilid menjadi pintu terbukanya kasus intoleransi di negeri ini. Bagi mereka gampang sekali mempermainkan agama, membungkus kepentingan dan niat mereka dengan atas nama agama dan ketika kedok dan kebobrokan mereka terkuak juga. Maka si pemimpin itu lari dari masalah dengan dalih umroh, yang bisa sampai 3,5 tahun berada di Arab Saudi. Ternyata lucunya bukan umroh tetapi tepatnya ngumpet dari segala persoalan yang menimpanya. Dan tanpa ada perasaan bersalah dari pengasingannya, dia tetap koar kair meneriakan bela agama dengan senjata ampuhnya, apalagi kalau bukan topar tapir, pemerintah tidak adil. Pokoknya siapapun bisa salah dan seenak kudelnya teriak berbuat kekerasan dan kekejaman atas nama jihad bela agama. Sungguh terlalu. Dan ketika akan mendapat ancaman deportasi, dia teriak-teriak pada pendukungnya dan pengikutnya akan pulang yang disambut gegap gempita. Bak menyambut pahlawan perang, si Rizik ini dielu-elukan hingga para pendukungnya melanggar protokol kesehatan dan merusak fasilitas umum, menggunakan jalan tol tidak pada tempatnya, hingga merusak fasilitas bandara. Nah, ketika sudah pulang, Rizik malah makin beringas bergaya lagaknya pemimpin perang. Dia melakukan aksi-aksi kerumunan yang membuat pemerintah daerah tidak mampu membendung. Kayak orang serba salah yang makan buah si malakama. Belum lagi ada kepala daerah yang cari muka yang berkunjung ke rumah si Rizik di tanggal 11 November tahun 2020 sehari setelah Rizik pulang. Apa gak aneh itu pemirsa? Dia kepala daerah, Gubernur yang sekarang duduk manis di DKI 1 itu yang doyan tarik lepas rem PSBB berkunjung ke Rizik yang baru pulang dari Arab Saudi. Yang seharusnya melakukan karantina mandiri selama 14 hari setelah kepulangannya itu. Sekarang tanpa merasa bersalah dan berdosa. Gubernur ini mengalihfungsikan atau mengalih tugaskan menjadi anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP. Tapi agar gubernur ini dianggap kerja, maka bahasanya memecat dan memutasi 2 pejabat teras DKI Jakarta. Pertama, Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Megantara dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Andono Warih. Menurut saya mereka malah dikasih jabatan empuk karena menurut kabar berita, posisi paling enak itu ya di TGUPP, sudah gajinya besar. Kerjanya hanya membuat program-program gubernur dan menjadi tim horenya gubernur. Makanya dibilang TGUPP. Nah kembali ke aslinya Rizik ini. Orang yang pandainya hanya memprovokasi dan memecah belah NKRI dengan berbungkuskan agama ini dikabarkan melakukan aksi nyata lagi. Dia dikabarkan kabur dari masalah COVID-19. Jadi ceritanya, usai sukses membuat kehebohan dengan kerumunan massa dan ceramah-ceramah penuh hujatan dan ujaran kebencian terhadap pemerintah, TNI dan polisi, si Rizik ini dikabarkan akhirnya tepar juga. Usai Petamburan disebut sebagai klaster baru penyebaran COVID-19.
Setelah menolak diswab, Rizik ini lebih memilih dirawat di Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Setelah berada beberapa hari di sana, Rizik gak betah kali ya dan pihak rumah sakit menyembunyikan hasil tes swab. Apakah si Rizik ini negatif apa positif? Kalau positif bagaimana coba? Ada berapa ratus umat yang bersentuhan, pelukan, cipika-cipiki dengan Rizik, dan tentunya kalau ada yang kabur, pasti banyak orang yang membantu kaburnya Rizik dari rumah sakit tersebut. Sabtu, tanggal 28 November tahun 2020 sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Rizik dan istrinya kabur dari rumah sakit lewat pintu belakang, lewat gudang obat dugaan kuatnya. Wah paslah itu, si tukang obat kaburnya lewat gudang obat juga. Memang Rizik soal lari dari masalah, ya jagonya lah. Setelah sukses praktekan gimana kaburnya dari Indonesia untuk umroh balik-balik sekitar 3,5 tahun. Kini dia juga sukses mempraktekkan, memperdayai rumah sakit mulai dari perawat yang merawatnya, tukang cleaning service para dokter, hingga satpam atau penjaga keamanan bisa kecolongan oleh Rizik dan istrinya. Bagaimana bisa? Ya bisalah, kan ada istilah kerjasama yang baik akan menyelesaikan suatu masalah. Nah gitu juga, pasti ada udang di balik bakwan. Kabarnya, dia juga akan dipanggil oleh polisi. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus meminta massa simpatisan Rizik Syihab untuk tidak datang saat Rizik memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Sebab, hal itu hanya akan mengundang kerumunan massa yang berpotensi penyebaran COVID-19. Yang ngapain bawa massa? Datang ke sini yang baik-baik saja, nggak usah bawa simpatisan, ujar Yusri. Senada, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiono menegaskan, adanya kerumunan massa tidak akan menjadi tekanan terhadap pemeriksaan polisi. Sebab menurutnya, polisi tidak akan gentar dengan adanya hal tersebut. Negara tak boleh kalah dengan premanisme, itu aja jawabannya saya, kata Awi. Semoga saja berjalan dengan baik permasalahannya sekarang. Bagaimana jika si Rizik ini positif? Semoga dia tidak menyebarkan virus yang ada di tubuhnya itu kepada para polisi yang memeriksanya. Pun virus intoleransi tidak menyebar oleh karena ulah Rizik. Apalagi virus kabur dari masalah tidak tertular kepada siapapun dari kita.